Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis, yes. Puji Tuhan, kita jumpa lagi di ibadah online kita. Nah, ini ibadah online kita yang perdana di tahun 2021. Selamat tahun baru adik-adik. Nah, sekarang kita akan mulai ibadah online kita. Semuanya sudah siapkan buku lagu dan Alkitabnya kan? Nah, adik-adik, kita mulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari buku lagu halaman 2 nomor 5. Buku lagu halaman 2 nomor 5. Dan kita akan mulai dengan lagu Happy Ya Ya Ya, Happy Ya Ya. Nah adik-adik, sekarang kita bersatu dalam doa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah yang bertahta dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Dan pada saat ini kami bersyukur kami boleh memulai ibadah online kami yang perdana di tahun 2021. Kiranya Tuhan kami anak sekolah minggu dapat serius, dapat sungguh-sungguh mengikuti ibadah ini agar kami dapat menjadi anak sekolah minggu yang berbuah, yang bertumbuh dan menjadi anak sekolah minggu yang taat. Dan pada saat ini Tuhan kami serahkan setiap lagu pujian, setiap firman-Mu biarlah menjadi bekal dalam kehidupan kami. Kami sambut ya Tuhan firman-Mu dan juga lagu pujian-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan nyanyikan lagu selanjutnya dari buku lagu halaman 100 nomor 53. Buku lagu halaman 100 nomor 53. Apa judulnya? Saat Iblis Menggodaku. Semuanya bangkit berdiri ya. Nah adik-adik, sekarang kita akan mengucapkan titah dari titah yang pertama. Nah adik-adik kita ucapkan ya. 1, 2, 3 ya. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Nah adik-adik, maksudnya di sini kita sebagai manusia ciptaan Tuhan Yesus Kristus tidak boleh menyembah Allah lain dan kita hanya boleh menyembah Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita harus
setia ya menyembah Tuhan kita hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan bernyanyi kembali dengan lagu Holland Dak Danak. Semuanya bangkit berdiri dan kita nyanyikan dengan sukacita. Holland Dak Danak na met metau, alay na boy daw tu Jesus daw. Holland ipanan o aki, pai masahat tu sugoi. Oh Tuhan Yesus jakonawon, tu somar gugo daganakon, di hongoluku pake mai, tau asangapon di gowarmu. Nah adik-adik, sekarang kita masuk pengucapan ayat bulanan. Nah di bulan Januari ini semuanya sudah pada hafal belum ayat bulanannya? Nah firman Tuhan dari bulan Januari tertulis di 1 Korintus 6 ayat 20. Di 1 Korintus 6 ayat 20. Nah buat adik-adik yang belum hafal, ayo dibuka Alkitabnya dari 1 Korintus 6 ayat 20. Dan yang sudah hafal mari kita ucapkan bersama-sama. Kita ucapkan ya, 1, 2, 3 ya. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah adik-adik, kita sekarang akan kembali bernyanyi untuk menghantarkan kita pada firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Inang Pendeta kita. Siapa nama Inang Pendeta kita? Inang Pendeta Linda, Guru Lumban Rajaya. Nah kita bernyanyi dengan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Selamat pagi adik-adik sekalian. Kita mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Mari dulu persiapkan Alkitabnya supaya kita mendengar firman Tuhan. Tapi sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, buat napas kehidupan yang Kau berikan kepada kami, buat kasih-Mu dan berkat-Mu. Dan juga Tuhan memberkati orang tua kami, keluarga kami. Dan pada pagi hari ini juga Tuhan, kami mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Mampukan kami Tuhan menjadi anak yang taat, setia, dan sabar untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, firman Tuhan menyapa kehidupan kita pada pagi hari ini, yaitu dari Ayub 1, dimulai dari ayat 4 sampai dengan ayat 5. Mari kita buka Alkitab kita dan mari kita sama-sama membacanya. Anak-anaknya yang laki-laki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hatinya. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Adik-adik sekalian,
kita membahas satu tokoh Alkitab. Siapa itu? Coba, siapa yang tahu? Yaitu tokoh Ayub. Hari ini kita mau disapa tokoh Ayub. Ayub adalah orang yang saleh, orang yang taat, jujur, tidak sombong, dia baik, membantu semua orang, dan dia juga adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Tapi di dalam kesalehan Ayub, dia memiliki pergumulan yang banyak di dalam hidupnya. Tapi sekalipun dia memiliki pergumulan, Ayub tetap setia kepada Tuhan. Yang pertama, kita lihat Ayub itu adalah orang yang kaya raya. Dia memiliki rumah yang cantik sekali. Baru dia memiliki banyak hewan ternak, beribu-ribu ekor. Ayub memiliki 10 orang anak, 7 laki-laki dan 3 perempuan. Ayub orang yang sangat dibanggakan oleh Tuhan. Karena Ayub itu selalu taat kepada Tuhan, menjalin hubungan komunikasi yang baik dengan Tuhan. Dia selalu berdoa kepada Tuhan. Ayub senang dengan Tuhan dan Ayub menjadi kebanggaan Tuhan. Adik-adik sekalian, kalau kita menjadi kebanggaan orang tua, senang enggak ya? Senang enggak jika orang bangga dengan kita karena kita benar, jujur, baik, tidak sombong? Ada enggak seperti sifat dan karakter Ayub di sini? Coba tunjuk tangan, ada enggak? Iya. Ayub orang yang dekat dengan Tuhan. Tetapi ternyata kedekatan Ayub dengan Tuhan itu ada yang tidak suka. Siapa itu? Coba, siapa itu? Yaitu iblis atau setan. Ternyata setan ini tidak suka orang dekat dengan Tuhan. Lalu iblis pun datang menjumpai Tuhan. Iblis katakan kepada Tuhan, Tuhan, mau enggak? Tahu enggak si Ayub itu dekat dengan Tuhan, baik dia, karena Tuhan memberkati dia, Tuhan buat dia kaya, Tuhan buat dia memiliki segala sesuatunya. Tapi iblis katakan, itu karena Tuhan memberkati. Coba dulu Tuhan kalau Ayub itu miskin, Ayub itu tidak memiliki apa-apa, bisa enggak dia tetap dekat dengan Tuhan? Bisa enggak dia menjalin komunikasi dengan Tuhan? Lalu Tuhan katakan, Ayub adalah orang yang baik. Ayub adalah orang yang setia. Ayub orang yang dekat dengan Tuhan. Tapi aku mau menunjukkan kesetiaan, kesalehan, kebaikan, kejujuran Ayub itu kepadamu. Kata Tuhan kepada iblis, saya berikan izin kepadamu untuk mencobai Ayub. Hari pertama Ayub itu kehilangan anak-anaknya. Anak-anaknya meninggal. Bayangkan, coba dulu adik-adik sekalian, kalau pala sampai 10 anak orang meninggal, sedihnya. Ayub juga sedih. Udah itu hilang lagi hartanya. Ayub tambah sedih. Sesudah hilang lagi hartanya, ada lagi yang hilang dari hidupnya Ayub, yaitu kesehatannya. Ayub memiliki penyakit yaitu apa namanya tuh? Borok. Boroknya itu gatal kali minta ampun gatalnya. Tapi sekalipun dia memiliki penyakit seperti itu, kesehatannya berkurang, tapi Ayub tetap berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Engkau yang memberi, terpujilah namamu. Engkau yang memberi, Engkau yang mengambil, terpujilah namamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku, aku akan tetap bersyukur kepadamu, kata Ayub. Coba adik-adik sekalian, bisa enggak kita seperti itu?
Coba, bisa enggak kita seperti itu? Masih bisakah kita berdoa ketika kita sakit? Masih bisakah kita berdoa ketika uang kita hilang? Masih bisakah kita berdoa ketika sepatu kita diambil orang? Coba. Tapi itulah yang kita lihat dari Ayub. Sekalipun anaknya meninggal, sekalipun hartanya hilang, tapi dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan bahkan sekalipun kesehatannya buruk, gatal, luar biasa gatalnya, penyakit borok dia, tapi dia tetap semangat memuji Tuhan. Itulah yang dibanggakan Tuhan dari Ayub. Adik-adik sekalian, mungkin kita hari-hari terakhir ini bisa enggak setia kepada Tuhan? Kita enggak bisa jalan-jalan, enggak bisa bergereja bersama kawan-kawan, enggak bisa sekolah. Tapi kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kita. Di tengah-tengah kebosanan kita, di tengah-tengah kita tidak bebas itu, kita harus setia kepada Tuhan. Kita harus sabar menjalani semuanya itu. Karena di balik dari kesabaran kita, di balik dari kesetiaan kita, di balik dari kebaikan kita, Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Lihat Ayub. Sesudah nampak kesetiaan Ayub kepada Tuhan, Tuhan mengembalikan hartanya kembali. Ayub memiliki anak lagi, dia memiliki hartanya berlipat ganda, dan dia semakin dekat kepada Tuhan. Adik-adik sekalian, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, Tuhan mau kita tetap setia. Tuhan mau kita tetap menyerahkan diri kepadanya. Kita tetap mengikut dia. Hendaknya anak-anak sekolah minggu HKBP Pembatuan, mari jalin komunikasi kepada Tuhan. Yang tadi pagi siapa berdoa? Bangun tidur siapa berdoa? Mau makan siapa berdoa? Memiliki persoalan siapa berdoa? Hendaknya kita memiliki karakter seperti Ayub. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kita harus selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Terutama di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Mampukah kita tetap mendekatkan diri kepada Tuhan? Sekalipun kita khawatir, sekalipun kita takut karena virus corona, tetapi Tuhan mau mengingatkan kita, tetaplah setia, tetaplah baik, tetaplah sabar, tetaplah mengharap. Pasti Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan menjaga kita, dan Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang menyapa kehidupan kami anak-anak sekolah minggu HKBP Pembatuan, yang memberikan pelajaran yang cukup berharga bagi kami, yaitu Ayub yang tetap setia kepada Tuhan dan menjalin komunikasi kepada Tuhan, dan apapun yang terjadi di dalam hidupnya, dia hanya mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Kami juga mau seperti itu Tuhan. Di tengah-tengah kebosanan kami, di tengah-tengah kejenuhan kami tidak bisa bersekolah, tidak bisa bergereja, tidak bisa bermain-main. Ajari kami Tuhan untuk selalu sabar dan bersyukur kepadamu. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu tekun, mendengar firman-Mu setiap saat, berdoa kepada Tuhan, memuji Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami tahu Tuhan yang pasti memberikan yang terbaik. Karena itu Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan jiwa dan raga kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih buat Inang Pendeta yang sudah memberikan firman Tuhan pada kita ya. Nah, firman Tuhan yang disampaikan oleh Inang Pendeta mengajarkan kita harus taat seperti Ayub agar hidup kita selalu diberkati Tuhan. Oke? Kita harus taat seperti Ayub. Amin. Nah, adik-adik, kakak mau ngasih tahu buat adik-adik yang ingin mengumpulkan persembahan, boleh mengumpulkannya pada sintua sektornya masing-masing. Nah, sebelum kita mengumpulkan persembahan itu, kita angkat lagu pujian, yaitu dari lagu TAAT, Taat.
Nah adik-adik, kita sudah di penghujung kebaktian minggu kita. Nah untuk itu kita menutupnya dengan doa Bapa kami. Kita sama-sama mengucapkannya ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita sama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa